Welcome back to my channel, kembali lagi bareng Gali. Nah, kali ini depan Gali ada satu unit XL7 warna putih. Ini tipenya tipe Jetta. Dan sorry banget nih, Gali bakal nge-reviewnya di tanjakan teman-teman. Soalnya unitnya lagi mau masuk ke dealer buat dijadikan display. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu untuk display XL7 Jetta perbedaannya apa aja dengan Beta ataupun Alpha, bisa berkunjung langsung ke dealer Gali, yaitu tuh untuk dealer Gali alokasinya berada di Suzuki Cinere. Nah teman-teman, sebelum itu semua Gali bakal review dulu eksteriornya nih teman-teman. Dari depan teman-teman bisa lihat nih, untuk eksteriornya itu tuh ada yang berbeda di bagian grillnya dengan Beta ya teman-teman. Untuk grillnya itu tuh ada kombinasi warna grill hitam dan juga ada tambahan lids warna chrome. Sedangkan untuk lampu utama secara keseluruhan itu tuh sama semua teman-teman. Jadi nggak ada perbedaannya. Untuk lampu kabut, udah gitu upper fender itu tuh semuanya sama. Nah, di sini juga ada perbedaan itu tuh di warna. Untuk bagi teman-teman yang suka dengan two tone color itu tuh teman-teman bisa pilih di Alpha. Sedangkan untuk Beta dan juga tipe Zeta itu tuh hanya one color aja. Cuma opsi warnanya itu tuh kita ada beberapa warna yang bisa teman-teman pilih. Salah satunya yang ini yang sedang kali review, yaitu tuh warna putih. Dari garnisnya sendiri itu tuh nggak ada perbedaan teman-teman dari fitur alpha dan juga beta. Nah teman-teman kita lihat nih untuk bannya ataupun pelaknya itu tuh apakah ada yang berbeda. Ini sangat berbeda sekali ya. Untuk motifnya sendiri itu tuh pakai two tone color untuk pelaknya sendiri. Sedangkan untuk yang alpha dan juga tipe beta teman-teman itu tuh dapat full black. Untuk under spoilernya sendiri yang sedang kali tunjuk itu tuh semuanya itu tuh terpasang dengan rapi walaupun tipe Jetta yang satu ini. Nah untuk spionnya masih belum retract portable mirror ya, jadi masih pakai manual teman-teman untuk Jetta yang satu ini. Cuma untuk spionnya sendiri di sini udah ada tambahan sen. Jadi nggak kayak R3 GL nih teman-teman yang ada tambahan sennya di body. Untuk XL7 yang satu ini teman-teman itu tuh udah terpasang. Nah, di sini juga udah dilengkapi dengan roof rail ya teman-teman. Walaupun tipe Jetta, Beta, Alpha tiga-tiganya itu tuh udah dilengkapi dengan roof rail. Cuma masih belum ada talang air teman-teman. Nah, untuk tipe Jetta ini belum tersedia talang air, hanya di Alfa saja. Untuk tampilan belakangnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini belum ada spoiler tambahan ya seperti Alfa. Di sini udah dilengkapi dengan wiper juga, jadi udah oke secara keseluruhan. Ada logo S Suzuki secara keseluruhan udah oke semua. Dari lampu udah gitu, dari segi tampilan itu tuh udah sama semua. Nah, bagi teman-teman yang nyari non hybrid itu tuh bisa pilih unit ini. Dan di sini juga ada under spoiler yang tadi Gali tunjukkan itu tuh ya ngurangi bila mana nyenggol ataupun baret-baret kena body ya, jadi bisa ke under spoilernya teman-teman. Nah bagi teman-teman untuk kuncinya sendiri ini masih pakai kunci biasa ya, cuma udah anti maling juga dan immobilizer teman-teman, cuma masih pakai anak kunci, jadi belum start stop engine. Nah di sini untuk head unitnya sendiri teman-teman di bagian depan dashboardnya itu tuh udah wood panel, jadi lebih eksklusif lagi untuk unit XL7 yang satu ini. Nih di sini teman-teman juga bisa lihat nih untuk kuncinya secara keseluruhan ini udah oke. Jadi nggak harus tambah-tambah lagi yang lain. Ini juga udah aman dan juga udah proper untuk sama dengan kunci-kunci yang lain. Nah di sini juga teman-teman bisa lihat untuk head unitnya sama 9 inch dan AC-nya udah auto chill mat, bisa hangat bisa dingin. Dan untuk supportnya sendiri ini supportnya pakai Carbit Link ya, jadi teman-teman harus download Carbit Link dulu biar support ke bagian head unitnya. Untuk transmisinya teman-teman bisa pilih transmisi manual ataupun matic. Di sini ada tambahan dashboard dan juga belum dilengkapi dengan Twitter teman-teman. Untuk spion tengahnya itu tuh udah oke banget teman-teman, jadi nggak usah ada perubahan-perubahan lagi.
Nah, ini untuk baris keduanya teman-teman. Nah, untuk baris keduanya bisa ditekuk seperti ini, jadi lumayan rata ya untuk baris keduanya. Sedangkan untuk baris ketiga, teman-teman itu bisa rata. Nah, di bawah sini teman-teman bisa lihat di sini ada alvar juga. Jadi kalau menggunakan alvar itu tuh posisinya ada di sebelah kanan kursi penumpang baris kedua ya. Nih, teman-teman bisa lihat ini secara keseluruhan Gali tunjukkan ini baris ketiganya sama rata. Jadi bisa 50-50 ya teman-teman buat opsinya. Jadi teman-teman yang punya barang-barang lebih banyak itu tuh bisa muat lebih banyak lagi kalau pakai XL7 yang satu ini. Nah, untuk mesinnya sendiri ini masih pakai K15B. Jadi sama persis dengan All New R3 yang lama teman-teman. Untuk silindernya ini pakai 4 silinder dan untuk number of value-nya itu tuh pakai 16 teman-teman. Dan piston di spotnya pakai 1462 cm kuadrat teman-teman. Di sini untuk maksimum torsinya teman-teman bisa dapetin di 138 per 4400 ya, dan full in distributionnya multiple injection teman-teman. Jadi udah oke banget. Nah, di sini juga kali bakal ngebahas masalah untuk bonusnya teman-teman. Teman-teman udah dapat banyak banget bonus bila melakukan pembelian di Gali. Pertama, teman-teman Gali kasih talang air, kita kasih kaca film secara keseluruhan, kotak P3K, free jasa servis selama 50.000 km ataupun 2 tahun setengah mana yang tercapai terlebih dahulu. Dan juga teman-teman dapat karpet karet, karpet bludru, dan juga nanti di tambahan ekstranya bila teman-teman melakukan pembelian kredit kali kasih sarung jok dan juga tambahan tarang air. Nah, untuk promonya sendiri itu tuh yang tadi itu tuh pasti Gali kasih ketika teman-teman langsung hubungi kontak Gali. Mau simulasinya lebih murah itu tuh di Gali ada. Jadi teman-teman silakan langsung hubungi Gali. Jangan tunggu lama-lama lagi buat dapetin XL7 Jeta yang satu ini. Nah, untuk cover areanya sendiri Gali cover Jabodetabek ya untuk pembelian kreditnya, sedangkan untuk pembelian cash Gali cover hampir seluruh Indonesia teman-teman. Jadi gak usah diragukan lagi. Nah, Gali juga sering ngirim keluar kota untuk pembelian cash. Jadi langsung hubungi aja untuk proses lebih lanjutnya. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman pasti pengen tahu. Untuk Jetta yang tipe manualnya itu tuh mulai dari 258.600. Sedangkan untuk yang Jetta transmisi matic itu tuh mulai di angka 269.600. Itu belum potongan promo. Nah, yang mau pengen tahu untuk pembelian cash promonya di angka berapa, silakan hubungi kontak Gali terlebih dahulu. Nah, gak usah khawatir juga nih bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian kredit. Kita mulai DP minim itu tuh mulai dari 15 juta saja udah bisa bawa pulang unit Suzuki Zeta yang satu ini. Nah, untuk promonya sendiri cicilannya di angka berapa? Itu tuh cicilannya itu tuh mulai di angka 5 jutaan teman-teman udah bisa bawa pulang unit Jetta yang satu ini. Jadi untuk persyaratannya teman-teman itu tuh silakan hubungi Gali dulu buat konsultasi ataupun tanya-tanya seputar produk Suzuki yang lainnya juga boleh. Dan bila mana ada teman-teman yang mau tukar tambah juga silakan hubungi Gali. Nanti Gali bakal infokan harga terbaiknya. Welcome back to my channel, kembali lagi bareng Gali teman-teman. Nah, di depan Gali ada satu unit Excel 7. Di sini untuk tipenya sendiri, ini tipe paling tertinggi Excel 7. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian cash atau kredit, itu tuh wajib banget nonton video ini sampai habis. Gali bakal sedikit nge-review tentang Excel 7 tipe Alpha yang satu ini. Dari harga, eksterior, interior, dan juga terakhir Gali bakal ngebahas promo yang teman-teman bisa dapat. Teman-teman bisa dapetin bila beli Excel 7. Yuk tonton terus video Gali sampai habis. Kita mulai dari tampilannya dulu teman-teman. Ini tampilannya untuk tampilan depan Excel 7. Gimana menurut teman-teman? Keren banget kan untuk Excel 7 yang satu ini. Ada hal yang berbeda dengan Excel 7 yang sebelumnya yang non hybrid teman-teman. Yaitu tuh dimulai dari grillnya teman-teman. Untuk grillnya sendiri yang sekarang itu tuh Excel 7 Alpha dan juga Beta, grillnya itu tuh pakai warna hitam ya teman-teman. Dan juga untuk opsi bodinya sendiri ini ada opsi two tone color dan juga one color.
Itu tuh warnanya teman-teman, ini warnanya warna ivory, udah gitu warna full black, dan juga ada warna yang warna putih dan warna merah ya teman-teman. Jadi untuk XL7 Alpha itu tuh ada opsi warna merahnya teman-teman. Di sini juga untuk lampunya, lampunya udah full LED dan juga ada tambahan DRL. Nah, untuk DRL-nya sendiri, bila mana teman-teman start engine awal itu tuh DRL-nya langsung nyala. Jadi tambah aman lagi ya. Jadi kendaraan ditandakan mau jalan ataupun hidup. Untuk unit XL7 Alpha ini udah cakep banget. Di sini aja untuk di bagian bawahnya udah dilengkapi dengan lampu kabut dan juga dilengkapi dengan upper fender yang di atas ban yang satu ini. Nah, untuk upper fendernya juga ini tuh dari Jetta, Beta dan juga Alpha udah tersedia upper fender. Sedangkan untuk peleknya ini sangat berbeda banget dengan XL7 Jetta teman-teman. Soalnya untuk yang Alpha ini full black, jadi full hitam. Jadi udah keren nih. Untuk ukuran ringnya sendiri, ini tuh pakai ring 16 ya teman-teman. Jadi belum 17. Ini untuk ukuran bannya sendiri ini 195 per 60 ring 16 teman-teman. Jadi udah lumayan besar ya. Yang mau nambah lagi untuk tambahan ring jadi 17 ataupun 18 itu bisa diganti secara personal ya teman-teman. Sedangkan untuk spionnya sendiri teman-teman, di sini spionnya udah retractable mirror dan juga udah dilengkapi dengan sen ya teman-teman. Jadi makin cakep lagi nih untuk XL7 yang satu ini. Untuk opsi Alpha teman-teman udah dapat talang air, udah gitu udah tambahan roof rail di bagian atas, kaca film sebagai bonusnya, dan juga untuk kuncinya itu udah anti maling ya, dan juga udah keyless teman-teman. Di sini untuk under spoilernya juga teman-teman itu tuh nggak usah khawatir, under spoilernya udah cakep banget teman-teman. Soalnya di under spoiler XL7 Alpha ini ngebantu teman-teman biar nggak cepet rusak ataupun kotor untuk bodinya. Ini untuk tampilan sampingnya teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Ini SUV banget. Nah, untuk tingginya sendiri ataupun down grillnya sendiri ini ada di angka 210 teman-teman. Jadi cukup tinggi ya. Untuk trek dalam kota ataupun luar kota ataupun perjalanan jauh ini cocok banget deh buat teman-teman milik. Di sini juga untuk opsi Alpha udah dapat spoiler dan juga ada tambahan defogger, wiper itu tuh udah tersedia. Jadi udah paket komplit. Lampu belakangnya udah LED dan tidak lupa ada logo XL7 Alpha yang nunjukin bahwa ini unit Alpha ataupun tipe tertinggi. Dan juga di sini ada logo hybrid. Ini pakai mesinnya udah hybrid ya. Bagian bawahnya sendiri udah dilengkapi dengan under spoiler. Ini lebih SUV dan juga lebih maskulin lagi unit XL7 yang satu ini. Dan juga untuk fungsinya sendiri, bila mana teman-teman nyenggol ataupun apa, jadi nggak langsung ke cat body ya. Jadi nyentuh dulu ke under spoiler ataupun garnishnya. Biasanya teman-teman nyebutnya garnish ya. Jadi kita intip untuk bagian interiornya. Ini keseluruhan interior, teman-teman bisa lihat. Ini udah komplit banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat secara keseluruhan. Di sini ada start stop engine, jadi udah nggak pakai anak kunci ya teman-teman. Udah pakai start stop engine. Di sini ada tombol yang menyalakan mesin ataupun mematikan mesin. Ada ABS, sensor parking, dan juga untuk lampunya ini udah bisa dinaik turunkan. Jadi ngikutin kontur jalan ya teman-teman. Bila teman-teman pandangannya pengen lebih jauh, itu bisa diatur di bagian sini. Untuk dashboardnya sendiri ini udah pakai wood panel ya. Jadi teman-teman makin eksklusif nih pakai XL7 yang satu ini. Ini temanya yang black untuk wood panelnya. Di sini udah dilengkapi dengan untuk setirnya sendiri udah dilengkapi dengan cruise control di bagian sini. Jadi nggak pegel lagi kalau teman-teman keluar kota ya. Di syaratnya sendiri untuk aktifkan cruise controlnya itu tuh kecepatan 40 meter. Itu tuh bisa diaktifkan untuk cruise controlnya. Jadi teman-teman bisa stuck ataupun stabil di kecepatan itu, tergantung selera teman-teman. Di sini ada kontrol yang buat di bagian head unit, angkat telepon, tutup telepon, dan juga udah support Bluetooth ya teman-teman. Di sini untuk head unitnya udah pakai 8 inch dan juga udah dilengkapi dengan AC. Untuk head unitnya sendiri ini ada tambahan fitur. Jadi fitur tambahannya itu tuh harus pakai Carbide Link ya teman-teman untuk support ke head unit XL7 yang satu ini. Jadi nggak langsung Android Auto ataupun Apple CarPlay, tapi tambahannya Carbide Link.
Di sini udah dilengkapi dengan e-mirror juga teman-teman. Jadi teman-teman gak usah pasang dashcam lagi. Dan ini fungsi e-mirror ini itu tuh langsung nge-record ya. Nge-record pembicaraan di bagian dalam kabin ataupun nge-record gambar di bagian belakang ataupun depan teman-teman. Di sini bisa split depan belakang, itu tuh bisa record dua-duanya. Di sini transmisinya tersedia matic ataupun manual, mana yang teman-teman suka, dan juga untuk cup holdernya udah pakai cooling, jadi bisa dingin bagi teman-teman yang naruh minuman di sini. Di sini untuk kursinya sendiri kombinasi fabric dan juga leather, jadi udah cakep banget teman-teman, nggak usah pasang-pasang lagi sarung jok, ini udah oke banget menurut kali, tapi tergantung selera ya, teman-teman sukanya seperti apa. Ini untuk interiornya secara keseluruhan teman-teman bisa lihat, untuk bagian bawahnya itu tuh full black, sedangkan untuk bagian atasnya itu tuh warnanya krem. Ini benar-benar higienis banget dan terlihat lebih modern. Untuk airbagnya 2 titik di bagian depan, di setir dan juga di bagian sana. Ini udah aman banget ya, untuk mengikuti standar ini udah pakai standarnya teman-teman. Nah untuk sabuk pengamannya sendiri ini udah 3 titik. Jadi ini udah aman juga ya teman-teman. Jadi udah ada 3 titik untuk sabuk pengamannya. Jadi makin aman deh kalau pakai XL7 yang satu ini. Kita lihat baris keduanya. Ini untuk baris keduanya teman-teman. Di sini cukup luas banget teman-teman. Di sini juga ada tambahan armrest. Ya teman-teman, kalau pegel muatannya gak begitu banyak, bisa menggunakan armrestnya. Jadi kapasitasnya kalau teman-teman berdua itu tuh bisa menggunakan armrest. Nah, bagi teman-teman yang full 3 orang di bagian sini, ini berarti armrestnya nggak dipakai ya teman-teman. Cuma bisa rata seperti ini, nggak ngeganggu kok. Nah, untuk teman-teman juga di sini ada colokan buat pengecasan. Jadi nggak usah khawatir rebutan ya. Di sini udah ada lot untuk pengecasan. Di situ ada sound system juga tambahan, jadi suaranya makin cakep lagi bila teman-teman pakai XL7 yang satu ini. Dan ini Gali coba lipat lagi di baris keduanya. Jadi tekukannya sampai seperti ini ya teman-teman. Ini enggak rata banget. Cuma untuk baris ketiganya, ini space-nya udah rata. Dan di sana juga ada lot untuk pengecasan ya. Dan juga ada tambahan cup holder di bagian sana. Jadi baris ketiganya itu tuh benar-benar cukup dipikirkan juga oleh pihak Suzuki. Biar lebih nyaman lagi bagi teman-teman yang beli unit Suzuki yang satu ini. Dan kita intip bagian bagasi. Ini untuk bagasinya teman-teman bisa lihat secara keseluruhan, dan ini bagasinya ada bagasi tambahan di bagian bawahnya. Kalau teman-teman mau naruh-naruh sepatu ataupun barang-barang kecil yang nggak mau ketumpuk bisa ditaruh di bagian bawahnya. Dan di sini juga udah one touch wall, jadi teman-teman nggak usah dorong-dorong ataupun narik-narik, cukup tarik ini, jatuhkan. Ini udah rata nih teman-teman, jadi bisa rata. Jadi udah oke banget dan enak banget teman-teman untuk pakai XL7 yang satu ini. Ini lihat. Ini untuk posisinya teman-teman bila 50-50 ya. Ratanya seperti ini. Teman-teman bisa muat naruh banyak barang-barang, ataupun teman-teman juga bisa emang pengen space lebih luas di bagian belakang buat naruh-naruh barang-barang teman-teman. Udah oke banget. Mau transmisi manual, transmisi matic digali ready untuk XL7 yang satu ini. Nah, di sini juga teman-teman, ini di sini juga untuk lokasi dongkrak dan juga kunci-kunci yang tersedia. Nah, di sini teman-teman bisa pergunakan ya bila ada kejadian di jalan itu tuh bocor ban ataupun yang lainnya. Cuma untuk posisinya ini udah dipikirin juga, jadi rapih, nggak berisik, bunyi-bunyi di bagian belakang nggak bakalan ada. Udah oke banget. Jadi di sini lokasi untuk kunci-kuncinya. Nah, kita bakal bahas harganya nih teman-teman di depan. Oke, baik teman-teman. Ini untuk mesinnya, teman-teman bisa lihat untuk mesin XL7 yang satu ini untuk akinya masih pakai aki basah teman-teman. Dan ini untuk mesinnya pakai mesin K15B dan juga sistem menggeraknya roda depan teman-teman. Untuk mesinnya sendiri di sini udah 4 silinder dan juga udah dilengkapi dengan hybrid. Nah, untuk hybridnya Suzuki itu tuh apakah seperti apa gitu tuh, nanti Gali bakal jelasin sedikit untuk hybridnya Suzuki. Nah, untuk hybridnya Suzuki sendiri di sini memopang kelistrikannya aja ya teman-teman. Jadi nanti dari tenaga gerak sendiri itu tuh disuplai ke baterai litiumnya teman-teman. Nah, untuk baterai litiumnya nanti disuplai lagi. Nah, bila mana teman-teman berjalan jauh itu tuh play listrik dari baterai litium itu tuh memudahkan
ataupun menambah kecepatan penggerak di mesinnya teman-teman. Jadi bakalan lebih irit lagi. Jadi efisiensi bahan bakar dan juga gas buang teman-teman. Yang pengen secara detail untuk pembahasan mesinnya, sistem hybrid Suzuki bergeraknya seperti apa, itu tuh bisa hubungi kontak Galih ataupun datang langsung ke dealernya buat Galih jelasin secara detail, biar teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa langsung Galih jawab. Oke. Nah, untuk harganya sendiri XL7 yang tipe Alpha yang two-tone color itu tuh OTR Jakartanya di angka 310-400 ribu rupiah teman-teman. Nah, di sini belum potongan promo. Yang mau tahu promonya silahkan hubungi Galih. Dan untuk start DP-nya sendiri teman-teman itu tuh mulai dari 25 juta udah bisa bawa pulang unit yang satu ini. Cicilannya di angka 6 jutaan itu tuh bisa teman-teman. Nah, bonus yang teman-teman dapetin itu tuh free biaya servis selama 50.000 km. Itu tuh ada tambahan oli dan juga filter selama 2,5 tahun. Ngikutin prosedur yang ada di Suzuki, dan juga warranty itu tuh 8 tahun untuk baterai litiumnya ataupun 160.000 km ya teman-teman. Di sini ada free juga garansi aki selama 1 tahun, dan juga ada tambahan garansi shockbreaker 1 tahun. Di sini untuk bonusnya Galih kasih kaca film secara keseluruhan, udah gitu tatakan plat, kotak P3K, karpet karet, dan juga karpet dasar teman-teman udah dapet. Nanti bila teman-teman yang beruntung udah beli di Galih biasanya ngasih itol ya, itol tambahan dari Galih itu tuh sebagai ucapan terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe dan juga nonton video Galih dan beli juga ke Galih. Oke, mungkin itu aja videonya dari Galih, dan bila teman-teman ada yang ditanyakan silahkan hubungi kontak Galih langsung. Silahkan teman-teman kontak Galih langsung. Galih undur pamit. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video ini. Sampai berjumpa di video-video Galih selanjutnya.